Boleh dimulai aja, Kak Agus. Ya, boleh. Izin search din ya. Iya, Kak. Coba. Ini saya coba ini dikit ini sih ya apa mengevaluasi kemarin-kemarin ya ini kalau dikasih soal-soal yang pembuktian gitu kadang-kadang hening juga ya. Kita coba soal-soal yang nggak pembuktian ya. Oke, kita ke sub ya. Pertama materi dulu kita subgroup. Jadi kalau himpunan kan namanya subset ya. Jadi subset itu namanya subhimpunan atau himpunan bagian. Nah, ini namanya grup bagian. Jadi kalau grup adanya grup bagian atau subgroup ya, kalau kita sebutnya subgroup. Nah, di sini ya contoh definisinya, jika H adalah subset atau himpunan bagian dari G dengan operasi yang sama dengan G, maka H itu subgroup dari G. Misalkan contoh ini ya, ada Z, ini kan ada Z subset dari Q. Ya, Z subset dari Q ini. Ini ya, Z subset dari Q, Q subset dari R. Berarti kalau misalkan operasinya sama, misalkan, walaupun kita tahu kalau Z itu operasinya penyebelahan, ya penyebelahan. Nah, berarti Z itu subgroup dari Q dan Q subgroup dari R. Ya, Z juga sama ya, Z juga kalau kita pakai transitif berarti Z juga subgroup dari R. Tapi ini dalam operasi penyebelahan aja ya. Jadi kalau dalam operasi penyebelahan mereka subgroup semua. Kemudian ini juga ya, 2Z adalah subgroup dari Z. Jadi 2Z itu bilangan genap ya. Berarti 2Z itu 0, ada 2, min 2, dan seterusnya ya. 4, min 4. Nah ini subgroup dari Z. Karena operasinya sama ya. Kita tahu bahwasanya kemarin sempat ya kita bahas bahwasanya bilangan genap itu adalah grup. Kenapa grup? Karena ya tertutup juga, punya inverse juga, punya identitas juga. Kalau bilangan ganjil itu grup apa enggak? Ada yang masih ingat bilangan ganjil itu grup apa enggak? Semester 2 ada yang masih ingat gak kan? Jadi kan kita kalau bilangan genap, oke, grup. Dia grup. Kalau bilangan genap grup ya, grup. Tapi kalau bilangan ganjil, apakah dia grup? Ada yang bisa jawab? Wah, baru mau jawab nih. Bukan, Kak, kalau menurut saya. Kenapa bukan? Karena kan kalau ini kan bilangan ini ya, bilangan buah positif ya, Kak. Ada 1, 3, 5 dan seterusnya, dan dia itu kata hingga. Itu bukan, Kak? Oh enggak. Kalau ganjil genap itu sama ya, jadi negatif juga termasuk. Jadi min 1, min 3 itu termasuk bilangan ganjil juga. Jadi bukan hanya positif ya, tapi bilangan genap itu ya yang bisa dibagi dua ya, mau negatif mau positif, yang penting bisa dibagi dua. Nah, itu namanya bilangan genap. Tapi kalau bilangan ganjil yang tidak bisa dibagi dua kan gitu ya, atau tidak habis sebenarnya Mbak. Kalau kata tidak bisa tuh semuanya bisa dibagi dua, cuman habis dan tidak habisnya kita nggak tahu ya. Kalau bilangan ganjil kan tidak habis dibagi dua, itu namanya bilangan ganjil. Contohnya bilangan ganjil apa? 1, min 1, 3, min 3, 5, min 5, dan seterusnya ya. Nah, pertanyaannya dia grup apa bukan? Ini ganjil ya. Ganjil. Tapi kalau Pak Anwar menyebutnya gasal ya. Menyebutnya gasal. Ini banget, namanya orang dulu banget menyebutnya gasal. Kenapa? Iya oke, kenapa bukan grup ya? Katanya benar. Jawabannya benar ya, bukan grup. Kenapa bukan grup? Kenapa
bukan grup? Ada yang bisa jawab kenapa bilangan ganjil bukan grup? Genap mau grup, tapi kok ganjil bukan grup sih? Ada alasannya tuh, kenapa? Karena nggak punya inverse, mungkin. Oke, karena nggak punya inverse, 3 sama min 3 inverse ya, saling inverse kayak dia. Oh. Inverse Kak. Karena, ya sebenarnya mah karena nggak punya identitas juga ya. Identitasnya berapa kalau saya tanya? Kalau ganjil. Kan mikirnya pasti 0 ya. 0 kan bukan bilangan ganjil. Ingat ya, nggak punya identitas. Dia nggak punya identitas. Karena 0 kan juga. Kenapa tidak tertutup? Karena 1 tambah 3 berapa? Tambah 3? Ya. 4. Iya, 4 itu bilangan apa? Bilangan genap. Jadi dia tidak tertutup juga, apalagi tidak punya identitas juga ya. Di dua syarat grup itu sudah tidak terpenuhi ya. Jadi ingat ya, kalau grup itu tertutup, tadinya kan tertutup, ternyata ada tertutup ya, 1 nih, 2 asosiatif, 3 identitas ya, 4 inverse. Aduh ini miring-miring ya, maafin. Oke, yang nomor 3, himpunan 1 dan min 1 adalah subgrup juga ya dari R. Ini R0 ini maksudnya bilangan real tapi nolnya dibuang gitu. Bilangan real tapi nggak 0 gitu. Nolnya ditendang dulu. Oh. Nah, kalau R0 ini berarti subgrup ini, grup ini himpunannya, operasinya adalah perkalian. Nah, kemudian saya akan membahas terkait dengan tabel Kelly. Nah, untuk beberapa himpunan kita yang berhingga itu kita bisa gunakan tabel Kelly. Semester 2 pernah tahu nggak namanya tabel Kelly. Tabel Kelly. Namanya tabel Kelly. Ada yang pernah dengar semester 2? Kayaknya belum ya. Tabel Kelly itu tabel operasi ya. Kan contoh kita mau ngecek, kalau ini kan susah ya ngeceknya ya, karena dia tak hingga. Z-nya tak hingga gitu kan, Q-nya tak hingga, R-nya apalagi ya. Kalau ini kan juga tak hingga ya, bilangan genap itu tak hingga. Nah ini kalau berhingga nih kita bisa cek pakai tabel Kelly ya. Jadi kita, misalkan ini kan himpunan ini nih, himpunan yang ini nih, ini operasinya perkalian ya. Jadi kita cek itu pakai tabel Kelly, nah gitu. Pakai tabel Kelly, nah. Kita cek pakai tabel Kelly perkalian 1 dan juga min 1 min 1. Oke. 1 kali 1 berapa? 1 kali 1? 1. 1 kali min 1? Min 1. Min 1. Oke, min 1 kali 1? Min 1 Kak. Min 1. Min 1 kali min 1? 1. 1, oke. Kalau misalkan yang di dalam ini itu, yang di dalam, ingat ya, kalau semester 4 mungkin sudah tahu ya tabel Kelly ya. Nah, kalau yang di dalam ini, dalam ini sama dengan yang di barisan ini, maka dia grup gitu, gampangnya ya. Kalau ya ini tertutup ya, artinya tertutup. Kalau tertutup, jadi nggak usah pakai ini lagi nih. Kalau pakai tabel Kelly, kalau dia tertutup selesai, dia grup gitu. Ngeceknya pakai operasi.
Nah, nomor 4 misalkan nih, yang 4 nih. Periksa apakah 0, 2, dan 4 merupakan subgrup dari Z6. Cek. Kita cek ya, kita coba. Kita cek. Kita cek misalkan apa tadi? 026 itu subgrup dari Z6. Kita cek pakai table Kelly. Coba. Kita akan mengecek himpunan dari, anggaplah H ya. 0, 2, dan 6. 026 ya? 024. 024 itu adalah, ingat ya, subgrup itu adalah subset ya, subset yang operasinya sama dengan grup yang dimaksud. 0, 2, dan 4. Kita akan ngecek apakah subgrup dari Z6 ya. Apakah subgrup dari Z6. Z6 itu apa? Z6 itu adalah 0, 1, 2, Sampai 3, 5, 5 ya. Z6. Kita akan ngecek 026 ini apakah subgrup dari Z6. Jadi kita cek pakai table Kelly. Kita cek pakai table Kelly. Ceknya pakai table Kelly aja. Jadi kalau misalkan cuma 3 doang gitu, gampang kan? Kalau 3 doang ya berarti bikin tabelnya 3 kali 3. Sebenarnya 3 kali 4 ya. Ini kan ini penjumlahan 0, 2, 4 gitu kan. 0, 2, 4 gitu. Miring. Gak apa-apa ya. Ya mungkin kalau pakai penggaris mungkin lebih ini ya. Oke, kita cek operasinya ya. 0 tambah 0. 0 ya. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 2. 2. 0 tambah 4. 4 Kak. 2 tambah 0. 2. 2. 4 tambah 0. 4. 4. 2 tambah 2. 4 Kak. 4. 4. 2 tambah 6. 2 tambah 4. 6. Nggak bisa. 0 Kak. Ingat. Kembali ke 0 lagi. 0 ya. 0 ya. Ya ingat ini Z6. Jadi kalau dapat 6 berarti 0 gitu. Ya, 4 tambah 2 berarti 0 Kak. Oh ya, gitu. 4 tambah 4? 2 Kak. Jangan bilang 8 ya. 2 Kak. 2 ya. 2, oke. Oh, kita lihat. Yang keluar 024 lagi, 024 lagi, 420 lagi kan, 024 lagi. Oh, jadi main sudoku ya. Ada yang pernah main sudoku? Oh, ternyata yang keluar cuma 024, 024, 024. Oh, berarti kalau misalkan 024, 024 semua, oh berarti dia grup. Berarti H itu grup. Karena H itu grup, maka H itu subgrup. Ya, ini H, karena hanya grup, dan H itu adalah subset ya, himpunan bagian dari Z6, maka H itu adalah subgrup. Kalau di buku, kalau ini gimana Akbar kalau di semester 4 itu pakai ininya, notasinya? Kalau di buku saya tuh gini, gitu. Atau pakai ini ya? Kalau udah salah pakai bagian Kak. Jadi H bagian dari G kalau udah salah. Atau enggak? Oh gini gitu. Iya. Nah itu nanti subset. Tadi kita agar ini agar membedakan ya antara subgroup dengan subset. Oh. Kalau Pak Zainuddin itu pakainya gini nih. Nah, jadi segitiga gitu. Jadi pakainya segitiga gitu, segitiga ada garisnya gitu. Kalau Pak Zainuddin gini nih. Nah, gitu. A subgroup dari G gitu ya. Jadi gampang kalau himpunannya terbatas, gampang dia subgroup atau bukan. Kemudian Kak, maaf mau tanya. boleh? Kalau misalnya dia dikatakan tidak grup tuh kalau pakai tabel itu karena apa Kak? Oke.
Ada nggak contoh yang tidak grup? Oke, kita cari di buku. Contoh yang bukan grup. Saya cari dulu ya. Mana nih? Kita cari. Ini kan kita contohnya grup semua nih. Wih, grup semua. Positif semua ya. Kita coba cari yang bukan grup. Oke, coba. Ini misalkan 4B. Kalau saya sih ngiranya kayaknya bukan grup ya. Kita coba cek. 4B ini, oke, 4-nya dia nggak apa-apa deh, 4B-nya. 4-nya langsung semua ya. Oke, kita cek apakah nomor 4 ini semuanya grup atau enggak, kan gitu ya. Tanyanya apakah semuanya grup atau enggak. Salah. Dulu ya. Oh, ini. Oke, kita cek ya. Oke, satu-satu deh nggak apa-apa deh. Atau ya nggak satu-satu nggak apa-apa deh. Yang A, kira-kira grup atau bukan? Oke, kita cek ya. Nggak apa-apa, kita cek ya. Addition ya. Addition itu penjumlahan ya. Ini penjumlahan. Ini perkalian. Multiplication perkalian ya. Oke, kita cek A. Apakah dia grup? Dengan modulo 16 ya, ingat modulo 16. Penjumlahan modulo 16. Kita cek ya. Oke, table Kelly aja kalau misalkan terbatas ya. Oke, table Kelly. Ini penjumlahan 0, 4, 8, 12. 0, 4, 8, 12. Kita cek ya, nggak apa-apa. Satu-satu deh, nggak apa-apa. Ya, ini namanya bikin tabelnya ini. Oke. Oke. 0 tambah 0. 0 ya. 0 tambah 4, 4, 8, 12 ya. Ini karena identitas ya. Oke. 4 tambah 4. 8, Kak. 8. Oke. Ini Z-nya Z16 ya ini ya. Ini mod 16 itu artinya Z16. 8 tambah 4? 12, Kak. 12 ya. Ini 12 juga ya, oke ya. Sekarang 12 ditambah 12. 8, Kak. Oke, kalau 12 tambah 4? 0, 12 tambah 4 berapa? Kembali ke 0. Oh, 0 ya, 16 ya. 12 tambah 4 kan 16 tuh. Oh, nggak boleh 16 kan, 0 gitu. 4 tambah 12 juga 0 ya, ini 0 juga. 0, Kak. 8 tambah 8? 0, Kak. 0 ya, 16. 0. 8 tambah 12? Kembali ke 4 lagi, Kak. 4 ya, karena 20 ya. 20 dikurang 16, 4. 4. 8 tambah 12, 4 ya. 4. 12 tambah 12? 8, Kak. 12 tambah 12 kan 24 ya. 24 dikurang 16, 8 ya. Oke, lihat. Oh, masih 04, 8, 12. 04, 8, 12. Oh, berarti dia grup. Berarti yang A, grup. Ya. Yang B kita cek, yang B. Kita cek yang B ya. Kita gunakan, ini yang A ya. Nah, ini pakai modul 15 ya, berarti Z15 ya artinya ya. Z15. Kita coba ya, Jen. 0, 4, 8, 12 juga. 0, 4, 8, 12. Ini penjumlahan juga ya. Kita cek penjumlahan. Karena ini addition ya. Addition. Penjumlahan. Ini pakainya Z15. Ini pakainya, coba yang ini kita tandai nggak apa-apa. Tandai pakainya mod 16. Ini kita pakai mod 15. Apakah akan grup atau bukan ya? Coba cek. 0 tambah 0. 0, Kak. 0 ya. 4, 8, 12 ini masih identitas ya. Oke, 4 tambah 4. 8, Kak. 8. 4 tambah 4, 8. 4 tambah 8. 12, Kak. 12. Oke, itu 12 ya. 8 tambah 4, 12 ya. Sini ya.
Nah, 4 tambah 12. 1 Kak. 1. Lihat. 4 tambah 12. 1. Kan 16 ya. 16 mod 15 kan berarti kan 1. 8 tambah 8. 1 Kak. 1. 12 tambah 4 1 juga ya. 1. 8 tambah 12. 5 Kak. 5. 12 tambah 8 5 juga ya. 5. 12 tambah 12. 9 Kak. 12 tambah 9. Wah, ini ada tamu yang tak diundang ini. Ada 1, ada 5, ada 9. Aku keluar angka yang lain. Nah ini ini ya, ada 159 ini kan. Tandain ya orang ini, tandain. Ini ada tamu tak diundang di sini nih. Kan harusnya kan cuma 0, 4, 8, 12. Ada angka lain. Ada 1, ada 5, ada 9. Oh, berarti kalau misalkan ada tamu tak diundang ini, berarti yang B bukan grup. Paham ya, Chen? Yang ini bukan grup ya. Yang B bukan grup. Apa? Karena ada tamu tak diundang ya. Jadi tak tertutup ya. Nggak eksklusif lah gitu ya istilahnya. Tidak eksklusif ya. Harusnya kan cuma 0, 4, 8, 12 doang gitu kan yang diundang gitu ya. Ternyata ada tamu tak diundang. Jadi bukan grup. Nah, sekarang coba cek yang C. Masing-masing coba. Di kertasnya masing-masing coba kalau misalkan. Coba cek yang, atau enggak saya dulu nggak apa-apa deh, perkalian ya. Oke, saya coba dulu ya. Saya coba dulu yang C ya. Ini perkalian. Oke, saya coba. Nanti kita coba yang D ya. Saya coba C. Oke, coba yang D. Kita coba yang C, yang perkalian. Coba yang C, saya bikin tabel Kelly di sini. Perkalian tapi ini ingat ini perkalian. Mode 15. Satu 4 7 13 ya. 1 4 7 13. 1 4 7 13. Oke, perkalian ya. 1 4 7 13. Saya coba yang C, kalian coba yang D ya. Oke. 1 kali 1. 1 Kak. 1 kali 4. 4. 4 7 13. Oke, ini masih identitas ya. Salah. 4. Harusnya 7 ya. Harusnya 7. Ini masih identitas ya. 7 13. Oke. 4 kali 4. Pakai 4 1 Kak. Kenapa bisa 1? Karena itu modulnya kan 15 ya Kak. Jadi 16 diambil 15 itu hasilnya 1, sisa 1. Oke, iya benar ya. 4 kali 4 16. 4 kali 4 16. Tapi karena modul 15 ya, modul 15 maka sisanya 1. Oke, betul ya. 4 kali 7? 13 Kak. 13 ya, karena 28 ya, 28 dikurang 15 13. Ya. Oke, ini juga sama ya mungkin ya, 13. Oke, sekarang 4 kali 13. 7 Kak. 7 ya, 26 ya. 4 kali 13 52 itu diambil 45. Oh iya, 52 ya, 52 dikurangi 45 7 ya. 7 juga di sini berarti. 7 kali 7? 4 Kak. 49 ya, 49 dikurangi 45 ya, 4, oke. 7 kali 13? 1 Kak, karena 91 diambil 90. Oke, 91 ya, 91 dikurang 90.
7 kali 3 1 juga ya. 13 kali 13 169 ya. 169 diambil 165. 165. Oke, berarti 4 ya. 4. Oke. Wah, ada tamu tadi undang nggak di sini? Oh, ternyata enggak ya. Semuanya cuman 1 4 7 13. 1 4 7 13. Oh, berarti dia grup. Yang C itu grup. Sekarang kalian coba yang D kan di bukunya masing-masing atau di kertas masing-masing ya. Pak, saya tunggu berapa ya? 10 menit lah. Oke, yang 8 yang mana yang 8? Yang 8 tuh dapat dari 7 dikali 5, Kak. 7 kali 5 35. Iya. 7 kali 5 35. Berarti dikurang 27 ya. Iya, 7 kali 5 ini 8. Oh iya, tuh ya. Ini ada tamu tadi undang di sini. Ada 2. Ada 8. Nah, salah satu sebenarnya masalah satu juga sebenarnya udah ada ini ya. Jadi tanpa harus kita menyelesaikan semua tabel kali ini, kita juga menyimpulkan bahwasanya yang D itu bukan grup karena ada tamu tadi undangnya. Tamu tadi undang itu artinya tidak tertutup ya, tidak eksklusif gitu ya. Jadi yang D bukan grup. Otomatis kalau bukan grup ini ya, ini yang D bukan grup ya, ini bukan grup yang D ya. Ini bukan grup. Yang D yang bukan grup, yang C grup, yang A grup, yang D bukan grup. Otomatis ya, kalau dia bukan grup ya, kalau dia bukan grup, otomatis dia juga bukan subgroup. Gitu, dia bukan subgroup. Kalau bukan grup berarti bukan subgroup. Itu ya, ngerti ya? Jadi kalau subset, ini kan pasti subset ya. Yang ini semua sebenarnya subset nih. A, B, C, D itu subset, pasti subset dari Z9 atau subset dari U9 ya. U9 juga bisa. Ini juga subset dari U15 dan juga subset dari U15 dan juga subset dari Z15 ya. Walaupun sebenarnya kalau perkalian itu biasanya menyambungnya ke U ya. Ini lebih ke U15. Sekarang saya tanya aja. U15 anggotanya siapa aja? Coba U15. U15 itu anggotanya siapa saja? Yang pasti 1 ya. 1 sudah pasti. 1, terus Anonya udah termasuk, Kak. 0 nggak termasuk karena ini unit ya, 0 nggak termasuk. Jadi perkalian, 0 kan susah kalau perkalian. 1, 2, 4, 6, 7. Yakin 6? Ingat ya, U15 itu ya, U15 itu anggota-anggotanya itu harus relatif prima ya. Harus FPB-nya 1 tambah 15. 1, 2, 4, 7, 8, terus 8, 11 sama 13. 11 dan 13, oke. Sama Yakin itu sama doang? 14. 14 ya. Satu lagi 14. Ingat ya. Sebenarnya gampang ya. Jadi kalau U15 itu kan 15 itu berapa kali berapa? Habis 3 kali 5, Kak. 3 kali 5 ya. Berarti cari yang bukan perkalian 3 dan bukan perkalian 5. Dicari yang bukan perkalian 3 dan bukan perkalian 5. Di semua ini 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 15 itu bukan perkalian 3 dan juga bukan perkalian 5. Ya, ini ya.
Nah, kalau U9 ini sedikit ya, lebih sedikit ya. U9 1 1 2 2 4 4 5 5 7 sama 8. 7 8. Oke, ya. U9 itu 1 2 4 5 7 dan 8. Ingat ya, U9 berarti kan 3 kali 3 tuh, ya 3 aja, berarti bukan perkalian 3. Berarti yang dia dihapus 3, 6, 9, 12 itu harus dihapus dari situ. Oh, 3 6 doang ya. 3 dan 6 doang ya yang dihapus ya. 3 dan 6 doang yang dihapus. Nah, 9 kan memang bukan bagian dari 9 ya, gitu ya. Nah, ini namanya tabel Kelly. Ini efektif untuk menunjukkan bahwasanya dia grup atau bukan kalau terbatas. Ingat ya, syaratnya terbatas dulu, jadi bisa dihitung semua. Ini kan cuma 4 doang, cuman ya tadi 4 semua ya, cuman 5 bisa gitu. Nah, kalau 5 kan berarti tabelnya lebih banyak lagi ya, pasti lebih banyak lagi kalau 5. Perkalian kan pasti perkaliannya 25 kali perkalian nih kalau ini. Kalau ini kan 4 ya, 16 kali perkalian, 16 kali operasi gitu kan. Itu bisa perkalian bisa penjumlahan sebenarnya sih. Oke. Itu ya, ini ya disebut subgroup ya. Subgroup itu ya dia subset dan dia juga grup gitu loh. Jadi yang A ini artinya subgroup dari Z16. Kalau yang C itu subgroup dari U15. Ingat ya, bedanya gitu. Kalau perkalian U15. Kalau penjumlahan ini Z ya, Z16. Kalau ini Z. Ini anggaplah ini 04812 ini adalah subgroup dari Z16. Anggaplah ini H atau A. Ini C. Itu subgroup dari Z16. Kalau yang C itu subgroup dari U15. Gampang ya? Ini subgroup. Kalau misalkan dia terbatas. Tak terbatas, sebenarnya ada 2 teorema ya, tapi saya tidak akan membahas lebih dalam. Bahkan ini cara ngeceknya ya, jadi tanpa harus. Jadi kalau yang teorema 31 dan 32 ini dicek kalau misalkan dia tak hingga ya. Kalau tak hingga itu ngeceknya itu pakai ini. Jadi kalau ini cara ngeceknya si H itu dengan cara A dan B misalkan anggota H. Nah, dicek bahwasanya A, B inverse itu harus anggota H. Nah, kalau ini berlaku yang ini berlaku, maka H subgroup dari G. Nanti aja deh nggak apa-apa, ini belum sampai ke situ. Ini one step ya, jadi satu kali percobaan. Kalau yang ini 2 step, 2 langkah. Jadi kalau yang ini A dan B itu anggota H, kemudian AB-nya anggota H, dan A inverse anggota H. Nah, kalau ini berlaku, maka H subgroup dari G. Ini kalau misalkan dia bentuknya pembuktian. Oke, saya menghindari pembuktian aja nggak apa-apa. Kita akan coba soal yang lain yang tidak pembuktian dulu. Misalkan coba, coba. Nah, ini coba. Carilah inverse dari, atau gini. Cari inverse dari, yang 5 AB deh. 5 AB.
Kita akan mencoba cari inverse ya. Sudah pernah di ini inverse. Carilah inverse dari 13 di Z20, 13 di U14. Oke. Coba kita akan cari inverse 13 di Z20. Oke, kalau semester 4 bisa jawab nggak? Hah? Berapa inverse dari 13 di Z20? Ya pas 13. Berapa? Nomor yang A gampang ya. Yang A itu gampang, yaitu kalau misalkan 13 kan 13 ditambah berapa misalkan. Anggaplah inverse ya. Inverse-nya anggaplah A. Anggaplah inverse dari 13 itu A. Misalkan inverse dari 13 itu sama dengan A ya. Dari 13 itu A lah, bukan 13 sama dengan A ini. Misalkan A itu inverse dari 13. Nah, misalkan A inverse dari 13. Nah, maka A tambah 13 itu harus 0 dan ya, mod 20. Berapakah A? Berapa tambah berapa? Berapa tambah 13 hasilnya 0. Min 7 bukan kak? Min 7. 7. Iya. 7. 7. Kenapa? 7 tambah 13 adalah 20 ya. 20 kak. 20 mod 20 ya. Ingat 20 mod 20 berapa? 0 ya. Balik lagi ke sini. Nah, berarti kalau misalkan saya tanya inverse-nya 5 berapa? Berapa, Chen? Chen, tahu nggak, Chen? Kalau inverse dari 5 tambah berapa hasilnya? 0. 15 kok? Iya, betul 15. Gampang ya? 15. Nah, 5 tambah 15 sama dengan 20 ya. 20 mod 20. Oh, ini mudah sekali. Kalau penjumlahan mudah sekali. Sekarang perkalian ya. Berapa inverse dari 13 di 14? Nah, kalau perkalian, ingat kalau perkalian biasanya identitasnya berapa? Kalau perkalian identitasnya adalah 1 ya, ingat. Identitasnya 1. 13 kali berapa? Gitu ya. Kali berapa? Anggaplah kali X sama dengan 1 mod 14. Nah, 13 kali berapa? Hasilnya 1. Jangan nanti mikirnya 1/13. Gitu ya, 1/13. Ingat nggak ada 1/13 di mod 14 ya. Oke. Kalau kita data misalkan U14 berapa? U14. Siapa saja U14? Berarti kalau 14 itu bukan perkalian berapa? Bukan perkalian 2 sama dan bukan 7 perkalian. Ya, berarti 1, 3, 5 tuh Arab. Oke. 6. 6 enggak ya? Oh, 2 nggak boleh. 6 nggak boleh. 6 nggak boleh karena perkalian 2. 1, 3, 5, 9 ya. 1, 3, 5, 9. 11 sama 13. 11 dan Sama 13. 13. Oke. Kira-kira 13 kali berapa? Hasilnya 1.
dari semua ini ya. Bisa kali 13 boleh, atau bisa kali 11, atau bisa kali 9. Ini ya, pokoknya nggak jauh-jauh dari ini ya. Kalau nggak satu nggak boleh, nggak mungkin ya. Pokoknya pilihannya 3, 5, 9, dan 11. Jadi kita cek aja. Kita cek. Iya, iya. 13 kali 3 berapa? Kalau kita cek satu-satu ya. 13 kali 3 berapa? Chen? 39 ya. 39. 39 mod 14 berapa nih? Berapa nih? 13 kali 3. 11 Kak. Oke, 11 ya. Berarti bukan. Kan 14 itu kan 28 ya. 39 dikurang 28 berapa? 39 dikurang 28. Oke. Oke, 11 ya. 11 mod 14. Berarti benar nggak? Oh, berarti bukan. Berarti 13 bukan inverse dari 3 bukan inverse dari 13. Itu ya. 5, sekarang coba 5. Kita coba 5 di sini. 13 kali 5 berapa? 65 Kak. 65. 65 ya. 65 mod 14. 65 bagi 14 itu bisa berapa? 65 bagi 14. Sisa 9 65 Kak. bagi 14. Berapa nih? Sisa 9 Kak. 9. Berarti dikurang berapa tuh 65-nya? 65 diambil 56 Kak. Oh iya, 56 ya. 14, 28, 56. Oke. Berarti ini 9 ya. Oh, berarti bukan invert. Oke. Bukan ya. 9, coba 9. Coba 9. 13 kali 9. Berarti 39 ya. Bukan ya? 27. 9 kali 3, 27. 117. Tambah 100. 17. 117. Mod 14. Itu 5 Kak, karena 117 diambil 112. Oke. Nah, 56 ya. Oh iya 56, 112. Oke. 5 mod 14. Oke, bukan ya. Berarti 9 bukan. Oh, bukan inverse dari 13. Coba masih ada satu pilihan atau dua pilihan lagi ya. 11, 13 kali 11 berarti 100 43 Kak. 43 mod 14. Wah, udah tahu ya 3 ini. 3 Kak. 3 ya. 140 ya 3 mod. Oh, ternyata bukan semua nih. Oh, berarti Yang 13 13 Kak. Jadi ya. F-nya itu 13. Karena 13 kali 13 itu kan 169. Nah, itu 169 diambil 168 sama dengan 1. Ya. 13 coba kali 13 berarti sama dengan 160. 169 mod 14. Berarti ini ya, 1 ya. 1. Nah, ketemu tuh. Oh, 13 itu berarti inverse-nya dirinya sendiri ya. Dirinya sendiri ya. 13 itu inverse-nya ya dirinya sendiri gitu ya. Boleh nggak? Ya boleh. Boleh, sangat boleh. Jadi yang A jawabannya berapa yang A? Yang A jawabannya 7. Oke, yang B jawabannya 13. Ya, coba ya. Cari yang B coba. Yang A tadi udah ya. Yang B, cari inverse dari 5. Berapa kira-kira inverse dari 5? Berapakah inverse dari 5 di U14? Ya, coba berapa inverse dari 5 di U14? Berapa? Berapa inverse dari 5? Coba cari.
3 kak. 3. Iya. 3 tak? 5 kali 3 Kenapa kan 3? 15 kak. Ya. 5 kali 3 15 ya. 5 kali 3 15. Ini mod 14 ya. Berarti kan 1 ya. 1 mod 14. Oke, benar ya. Nah ini vice versa ya. Kan ngerti vice versa nggak? Saya nyebutnya apa Pak? Ada yang pernah tahu kata, pernah dengar ini nggak? Pernah dengar kata vice versa? Ada yang pernah dengar? Bacanya apa ya? Vice versa. Ada yang pernah dengar ini kata ini? Semester 4 coba Akbar pernah dengar nggak kata vice versa? Vice versa. Nah, sepertinya kalau dari saya belum kak. Soalnya kalau dari dosennya tuh sering nggak masuk kak. Sedih amat ya. Iya, jadi itu juga kebanyakan sekarang tuh kalau sekalinya masuk tuh online kak, tapi sekalinya tuh pernah offline itu baru sekali kak. Dosennya kalau udah salah Pak Cecep. Oke, vice versa itu artinya begitupun sebaliknya ya. Begitupun sebaliknya. Jadi inverse dari 5 tadi berapa? 3. Maka inverse dari 3 berarti 5. Jadi sebaliknya, begitupun sebaliknya ya. Tadi inverse dari 5 adalah 3. Nah, inverse dari 3 adalah 5 gitu. Namanya vice versa itu begitupun sebaliknya. Arti dari vice versa adalah begitupun sebaliknya. Nah, sekarang 9 sama 11 kira-kira saling inverse ya? Tadi gitu ya. 13 tadi inverse-nya 13. Inverse-nya 13 ya. Inverse-nya 13. Tadi 3 inverse-nya 5. 5 inverse-nya 3. 9 sama 11 kira-kira saling inverse ya? 9 kali 11 99. 9 kali 11 99 ya. Berapa 99 di mod 14? 56. Berapa nih? 56 99. 14 kali berapa? 14 kali berapa bar 99 di di mod 14? Sisa 1 bukan kak? Karena 99 diambil 98. 98 itu 14 kali berapa ya? 14 dikali 7. Oh iya ya, iya benar ya. 9 kali 11 itu berarti 1 ya. 1 mod 14. Ya, 99 kurang 98 ya. 14. Oke, berarti inverse dari 9 11. Inverse dari 11 9 gitu ya. Nah, itu cara mencari inverse. Ini udah berapa menit lagi kita? Jadi mulai 2015 ya. Oke, satu lagi. Cara nyari determinan. Ada yang pernah tahu cara nyari determinan, tahu ya? Satu lagi deh boleh. Satu lagi cara nyari determinan. Ini. Yang B, misalkan 6B. 6A kita nggak bahas dulu ya, karena kita tidak membahas analisis kompleks. Satu kali deh. 6B ini, 6B. Coba carilah determinan dari B. Berapa determinannya? Bisa cari determinan ya? Atau diajarin juga? Oh ini gampang kayaknya. Berapakah determinan dari ini 7415 ini? Berapa bar? Determinan dari 7
4, 1, 5. 31 bukan kak? 31. 31. Oke, 31 Z 13 boleh nggak? Ingat ya, Z 13. Jadi berapa tadi? 31 dapatnya. Iya Jadi kak. itu ya. Ya, karena 35 dikurang ini ya. Oke, 7 kali 5 dikurang 4 kali 1 ya, 1 kali 4. 35 dikurang, enggak apa deh. Kita ke berapa aja bermatrik sebetulnya ini. Dapat ingat ya, ini Z-nya Z13 ya. Ada syaratnya, Z-nya Z13. 31 ada Z13 nggak? Enggak ya. Lebih aja, lebih dari. Jadi 7 kali 5, benar ya, sebenarnya sama 7 kali 5 dikurang 1 kali 4. Jadi kan 35 dikurang 4, 31. Oke, pertanyaannya 31 apakah di Z13? Jawabannya adalah tidak ya. Berapa 31 di Z13? 5 kak. 26 ya. Iya. 31 dikurang 25 ya. Oke, berarti determinan ini sama dengan 5. 5 ya. Jadi jawabannya 5. Jawabannya 5. Ngerti ya? Ngerti nggak, Jen? Kalau yang ini. Kenapa dapatnya 5? Kok bukan 31? Kok bukan 31 kah? Gitu kan. Kan harusnya 31. Ingat ya, ini di Z13. Nggak boleh ya. 31 kan tidak ada ya, Z13 kan nggak ada 31. Jawabannya 5 ya. Oke, coba cari. Sekarang cari determinan. Coba saya coba random aja. Determinan dari 4, 1, misalkan 3, 5 deh misalkan. Berapa nih kira-kira? Min 11 bukan kak? Min 11. Oke, Z13 ada nggak min 11? Oke. 4 ya kali 1 dikurang 3 kali 5. Oke, 4 kurang 15 berapa? Min 11. Min 11. Oke, boleh nggak min 11 di Z13? Nggak boleh ya? Seharusnya negatif udah bisa masuk kak. Udah boleh masuk. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ingat Z13 itu berapa? Z13. Kita ingat Z13 itu berapa? Z13. Dari 0 sampai 12. Iya, Z13 kan cuma 0 sampai 12. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Sampai 13. Sampai 12 ya. Sampai 12. Nah, kan gak ada min 11 di sini. Nggak boleh min 11. Berarti harus ditambah 13. Ya, harus ditambah 13. Jadi, min 11 ditambah 13. 13. Atau enggak, coba. Min 11. Kan nggak boleh kan, nggak ada min 11 di Z13 ya. Jadi, min 11 harus ditambah 13. Harus ditambah 13. Berapa? Min 11 tambah 13. Jawabannya? 2 kak. 2. Gitu ya, 2. Ngerti nggak ini? Kenapa kok 2? Coba, Chen ngerti nggak, Chen? Kenapa kok 2? Kenapa kok 5 gitu kan? Emang 31. Sempat dibahas. Ya, nyambung ya matematika ke teori bilangan nyambung.
Ini benar kalau aljabar tuh matematika diulang, kemudian teori bilangan juga. Ini juga analisis kompleks ya. Yang lain ini kompleks. C bintang ini C kompleks ya, kompleks bukan nol. Oke gitu ya. Untuk hari ini apa yang terdeterminan, nanti inverse ya, inverse pun cara nyari inverse di GLZ berapa gitu misalkan, ini nanti aja nih, nggak apa-apa nih, kita di pertemuan selanjutnya aja ya. Mungkin sekian dari saya tentang subgroup. Kemudian tadi sempat membahas table Kelly ya, table Kelly. Lalu apa nih, cara nyari inverse dan cara nyari determinan ya dalam grup GL2 ya, GL2, GL2R, GL2Z. Ya, saya kembalikan kepada Yancy. Iya, baik. Terima kasih Kak Agus yang udah menyampaikan materinya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman.